Angin sore itu berhembus pelan, menggoyangkan tirai tipis jendela rumah kecilku yang hampir reot. Aku duduk di kursi kayu usang dengan anak bungsuku, Aisyah, yang sedang tertidur pulas di pangkuanku. Rambutnya yang halus menempel di lenganku yang basah oleh keringat. Sementara itu, dua anakku yang lain, Fajar dan Dini, duduk di lantai tanah sambil mengerjakan tugas sekolah dengan pensil yang ujungnya tinggal sedikit. Sejak suamiku, Raka, pergi bekerja ke kota 6 bulan lalu, rumah ini terasa semakin sepi. Awalnya ia berjanji akan pulang sebulan sekali, membawa uang hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan kami. Namun, bulan demi bulan berlalu tanpa kabar, bahkan telepon pun tak ada. Hanya sekali dua kali ia mengirim pesan singkat lewat tetangga yang punya ponsel, katanya sibuk bekerja. Tapi setelah itu, benar-benar hilang tanpa jejak. Setiap malam aku hanya bisa menatap wajah anak-anakku dan bertanya dalam hati, apakah ayah mereka masih sehat? Apakah ia benar-benar bekerja keras untuk keluarga? Atau ada hal lain yang ia sembunyikan? Sejak kepergian Raka, aku mencoba bertahan dengan sisa uang yang ia tinggalkan. Uang itu sebenarnya hanya cukup untuk 2 bulan, tetapi aku harus pintar-pintar mengatur agar bisa lebih lama. Aku mulai menanam sayuran di pekarangan kecil samping rumah, kangkung, bayam, cabai, dan beberapa pohon pisang. Pekerjaan sampinganku hanyalah membantu tetangga menumbuk padi atau mencuci pakaian orang lain. Bayarannya tak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras 1-2 kilo. Kadang aku juga membuat keripik singkong untuk dijual di warung dekat jalan. Semua kulakukan demi anak-anakku. Namun, sekeras apapun aku berusaha, hidup semakin terasa berat. Fajar, anak pertamaku yang baru kelas 5 SD, mulai sering bertanya, "Bu, kapan ayah pulang?" Teman-teman di sekolah suka cerita kalau ayah mereka suka bawain mainan atau oleh-oleh. Fajar juga pengen, "Bu." Aku hanya bisa tersenyum pahit, mengusap kepalanya, lalu menjawab, "Nanti, Nak, ayah pasti pulang. Kita doakan saja ya, semoga ayah sehat dan bisa cepat kembali." Tapi dalam hatiku, aku menangis. Entah sampai kapan aku bisa menenangkan anak-anakku dengan jawaban semu seperti itu. Suatu malam, saat listrik padam dan kami hanya diterangi lampu minyak, Dini yang duduk di sebelahku tiba-tiba berbisik, "Bu, apa ayah sudah lupa sama kita?" Aku tercekat. Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk dadaku. Aku tak bisa langsung menjawab. Dini, anak keduaku yang duduk di kelas 3 SD, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku mencoba menguatkan diri. "Tidak, Nak. Ayah sayang sama kita. Mungkin dia sedang sibuk kerja. Kota itu besar, pekerjaannya pasti banyak. Jangan berpikir macam-macam ya." Namun, aku tahu kata-kata itu hanyalah penghiburan. Aku sendiri tak tahu kebenarannya. Waktu terus berjalan. Bulan ke-6 sejak Raka pergi, kehidupan kami benar-benar di ujung tanduk. Tabungan sudah habis. Tanaman di pekarangan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Aku harus berutang di warung tetangga. Suatu malam, aku duduk sendiri setelah anak-anak tertidur. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Hatiku hancur melihat mereka sering tidur dengan perut lapar. Aku mulai berpikir, sampai kapan aku harus menunggu? Bagaimana jika Raka sudah benar-benar meninggalkan kami? Malam itu, aku mengambil keputusan besar, aku akan pergi ke kota bersama anak-anakku untuk mencari Raka. Meski aku tidak tahu persis di mana ia bekerja, aku yakin akan menemukan jawabannya. Pagi berikutnya, aku memberitahu anak-anakku rencana itu. "Fajar, Dini, Aisyah, kita akan pergi ke kota cari ayah. Siapa tahu ayah kangen sama kita dan mau pulang kalau kita datang." Mata mereka berbinar, ada harapan baru. Meski perjalanan itu berat, mereka justru terlihat semangat. Aku menjual beberapa perhiasan murah pemberian ibuku dulu, hanya 2 cincin emas tipis yang sudah kusimpan bertahun-tahun. Hasilnya kugunakan untuk membeli tiket bus, sisanya kusimpan untuk makan selama di kota. Hari keberangkatan tiba. Dengan 1 tas besar berisi pakaian secukupnya dan sedikit bekal makanan, kami menaiki bus dari terminal kecil di desa. Anak-anak tampak gembira, karena ini kali pertama mereka pergi jauh. Tapi aku justru diliputi rasa cemas. Bagaimana jika uang kami habis sebelum menemukan Raka?
Bagaimana jika ia tidak mau bertemu kami? Di sepanjang perjalanan, aku hanya bisa menatap keluar jendela bus. Pemandangan sawah dan gunung berganti dengan jalan raya yang ramai. Hatiku terus berdoa, "Ya Allah, kuatkan langkahku. Lindungi anak-anakku. Tunjukkan di mana suamiku berada." Bus akhirnya tiba di terminal kota menjelang malam. Lampu-lampu kota berkilauan, kendaraan lalu lalang tanpa henti. Anak-anakku terpukau melihat gedung-gedung tinggi, sesuatu yang tak pernah mereka lihat di desa. Namun, aku justru bingung harus kemana. Aku tidak tahu alamat, tidak punya nomor telepon, dan tak ada kenalan di kota. Kami hanya duduk di bangku terminal dengan tas besar yang kupeluk erat. "Bu, kita tidur di mana?" tanya Dini dengan suara kecil. Aku tersenyum, berusaha menutupi kekhawatiran. "Tenang, Nak. Kita cari masjid, ya. Biasanya ada tempat untuk istirahat." Kami berjalan kaki mencari masjid terdekat. Untunglah ada sebuah masjid besar tidak jauh dari terminal. Di sana kami disambut hangat oleh beberapa jamaah yang sedang bersiap salat Isya. Mereka mempersilakan kami menginap sementara di serambi masjid. Anak-anak segera berbaring di tikar tipis, sementara aku duduk bersandar di tiang masjid. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan bagaimana besok kami harus mulai mencari Raka. Keesokan harinya, aku mengajak anak-anak berkeliling kota. Kami berjalan kaki ke pasar, ke proyek bangunan, hingga ke terminal bus lain. Aku bertanya pada orang-orang, apakah ada yang mengenal Raka, pekerja dari desa kami. Tapi semua menggeleng. Hari pertama berlalu tanpa hasil. Hari kedua pun sama. Uang perlahan berkurang karena harus membeli makanan. Kami mulai berhemat, sarapan hanya roti murah, siang makan nasi dengan lauk tempe, malam kadang hanya minum air putih agar anak-anak bisa tidur. Fajar mulai mengeluh, "Bu, capek, kita sudah muter-muter, tapi ayah nggak ada juga. Apa ayah nggak mau ketemu kita, ya?" Aku menepuk pundaknya. "Sabar, Nak. Kita pasti ketemu. Jangan berhenti berdoa." Tapi sebenarnya hatiku juga mulai rapuh. Aku takut gagal, takut membuat anak-anakku semakin menderita. Malam itu, saat anak-anakku terlelap di serambi masjid, aku bersujud lama sekali. Air mataku membasahi sajadah. "Ya Allah, jika memang suamiku masih peduli pada kami, tolong pertemukan. Tapi jika dia sudah melupakan kami, jangan biarkan anak-anakku kelaparan. Beri aku kekuatan untuk mencari jalan lain." Doa itu kuucapkan dengan penuh keikhlasan, meski hatiku perih. Aku tahu, jalan hidup kami tidak akan mudah. Tapi aku percaya, selama aku masih punya anak-anak, aku harus terus berdiri. Matahari pagi menembus kaca jendela masjid, membangunkan anak-anakku yang tidur di atas tikar tipis. Aku mengusap kepala mereka satu persatu, mencoba menyemangati meski wajahku sendiri pucat karena lelah. Semalaman aku hampir tidak tidur, memikirkan bagaimana cara menemukan Raka di kota yang begitu luas ini. "Bu, hari ini kita kemana lagi?" tanya Fajar sambil mengucek matanya. "Kita coba ke pasar besar, Nak. Banyak orang di sana, siapa tahu ada yang kenal sama ayah." Aku mengajak mereka berjalan kaki menyusuri jalan kota yang ramai. Gedung-gedung menjulang, kendaraan berdesakan, dan suara klakson bersahut-sahutan. Anak-anakku tampak takjub, tapi aku justru makin cemas. Kota ini terlalu besar untuk kami yang tak punya tujuan jelas. Di pasar, aku mencoba bertanya kepada beberapa pedagang. "Pak, apakah Bapak kenal seseorang bernama Raka?" Katanya dia kerja di kota ini, mungkin di pasar atau di proyek bangunan. Pedagang itu hanya menggeleng. "Banyak orang namanya Raka, Bu. Saya nggak kenal." Aku terus berpindah dari satu kios ke kios lain, dari tukang sayur, penjual beras, hingga pedagang pakaian. Semua jawabannya sama, tidak tahu. Anak-anakku ikut berkeliling, sesekali duduk karena lelah. Wajah mereka kusam, keringat menetes di dahi. Aku tahu mereka lapar, tapi aku hanya punya sedikit uang. Kami harus hemat. Siang itu, aku membeli sebungkus nasi bungkus berisi nasi putih dan tempe goreng, cukup untuk dibagi 4. Aku pura-pura kenyang meski hanya makan 2 suap, lalu mendorong nasi lebih banyak untuk anak-anak. "Bu, ibu nggak makan?" tanya Dini dengan polos.
Ibu sudah makan tadi, nak, jawabku sambil tersenyum. Padahal perutku melilit menahan lapar. Hari demi hari berlalu. Kami tidur di serambi masjid, terkadang di emperan toko jika masjid penuh jamaah. Uang yang kubawa semakin menipis. Setiap kali membuka dompet, hatiku berdegup keras, tinggal beberapa lembar saja. Suatu sore, saat kami duduk di pinggir jalan, Fajar berbisik, "Bu, aku lapar banget." Aku menelan ludah. Di tanganku hanya ada uang koin cukup untuk membeli 2 potong gorengan. Aku membeli gorengan itu dan memberikannya kepada Fajar dan Dini. "Aisyah, biar sama ibu aja ya," kataku sambil menggendong si bungsu. Tapi Aisyah yang masih kecil menangis minta makan. Aku akhirnya menggigit sedikit gorengan, lalu memberinya potongan kecil. Rasanya pahit di lidahku, bukan karena gorengan itu tidak enak, melainkan karena aku merasa gagal sebagai ibu. Tubuh anak-anakku mulai melemah. Dini terserang demam karena kelelahan berjalan seharian. Aku panik, tapi tak punya cukup uang untuk membawanya ke dokter. Aku hanya bisa mengompres keningnya dengan kain basah di serambi masjid. "Bu, aku pengen pulang aja," bisik Dini dengan suara lemah. Air mataku mengalir. "Sabar ya, nak. Kita belum ketemu ayah. Kita harus ketemu dulu, baru kita pulang." Aku menggenggam tangannya erat-erat, berdoa dalam hati semoga demamnya segera turun. Malam itu, setelah demam Dini sedikit reda, Fajar menatapku dengan wajah serius. "Bu, apa ayah sudah nggak sayang sama kita? Kenapa dia nggak pernah cari kita? Kenapa kita harus nyari ayah sampai kayak gini?" Aku tercekat. Pertanyaan itu sudah berkali-kali menghantui pikiranku, tapi mendengarnya langsung dari mulut anakku membuat hatiku benar-benar hancur. Aku memeluk Fajar erat-erat. "Jangan bilang begitu, nak. Ayah sayang sama kalian. Mungkin ayah belum bisa pulang karena pekerjaannya berat. Percaya sama ibu ya, kita pasti ketemu ayah." Tapi setelah anak-anak tidur, aku duduk sendirian di pojok masjid. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kata-kata yang kuucapkan tadi hanyalah kebohongan kecil untuk menjaga hati mereka. Aku sendiri tidak yakin apakah Raka masih memikirkan kami. Keesokan harinya, aku memutuskan mencari ke proyek-proyek bangunan. Aku tahu, banyak laki-laki desa yang merantau biasanya bekerja jadi kuli bangunan. Aku mendatangi beberapa lokasi proyek, bertanya kepada para mandor. "Pak, apakah ada pekerja bernama Raka di sini?" Tanyaku berkali-kali. Mereka semua menggeleng. Ada yang bahkan mengusirku dengan kasar. "Bu, sini banyak pekerja. Jangan ganggu. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Jangan terus nanya." Aku menunduk, menahan rasa malu dan sakit hati. Anak-anakku menggenggam tanganku erat, takut melihat orang-orang yang membentakku. Di jalan pulang, kami duduk di trotoar. Matahari terik, kaki pegal, perut kosong. Aku hampir menyerah. "Ya Allah," bisikku pelan. "Apakah aku salah mengambil keputusan membawa anak-anakku ke kota ini?" Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba seorang pria paruh baya menghampiri kami. Ia mengenakan pakaian lusuh, tampak seperti tukang ojek. "Ibu, saya lihat ibu sama anak-anak sudah beberapa hari di sini. Sebenarnya lagi nyari siapa?" tanyanya dengan nada ramah. Aku ragu sejenak, tapi kemudian menceritakan bahwa aku mencari suamiku, Raka, yang katanya bekerja di kota ini. Wajah pria itu berubah. "Raka?" Tingginya sekitar 170 cm, agak kurus, kulitnya sawo matang. Hatiku berdebar kencang. Iya, betul sekali. Bapak kenal?" Pria itu terdiam sebentar, lalu mengangguk pelan. "Saya pernah kenal dia. Dulu kami sama-sama kerja di proyek. Tapi sekarang saya sudah nggak di sana lagi. Kalau tidak salah, dia sudah pindah ikut bosnya. Alamatnya saya tahu, tapi saya nggak yakin ibu siap." Aku menatapnya dengan penuh harap. "Tolong, Pak. Saya mohon. Beritahu saya alamatnya. Sudah berbulan-bulan saya cari, anak-anak saya lapar, kami sudah hampir putus asa. Tolong." Pria itu akhirnya menghela napas panjang, lalu menuliskan sebuah alamat di secarik kertas. "Ini alamatnya. Tapi sekali lagi, hati-hati, Bu. Dunia Raka sudah berbeda sekarang.
Aku menggenggam kertas itu erat-erat. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena harapan baru akhirnya muncul setelah sekian lama. Terima kasih, Pak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Malam itu, aku duduk di serambi masjid sambil memandangi secarik kertas di tanganku. Hatiku campur aduk, cemas, takut, tapi juga lega. Besok, aku dan anak-anakku akan mendatangi alamat itu. Semoga benar Raka ada di sana, dan semoga ia masih mengingat kami. Pagi itu, sinar matahari menembus celah atap masjid, membangunkan aku dan ketiga anakku. Kami tidur dengan posisi berdesakan di pojok serambi, dengan tas besar sebagai bantal seadanya. Aku bangun lebih dulu, mengelus kepala mereka satu persatu. Hari ini adalah hari yang sangat penting. Di tanganku ada secarik kertas lusuh dengan tulisan alamat yang diberikan seorang pria kemarin sore. Kertas itu seperti cahaya di tengah gelapnya pencarian kami. Setelah berbulan-bulan menahan lapar, lelah, dan putus asa, akhirnya ada petunjuk nyata. Aku menggenggam kertas itu erat, seakan jika terlepas maka seluruh harapanku akan hilang. Fajar, Dini, Aisyah, bangun, nak. Hari ini kita akan ketemu ayah, bisikku lembut. Mata mereka terbuka lebar. Fajar langsung duduk dengan penuh semangat. Benar, Bu, kita bakal ketemu ayah? Aku tersenyum meski dalam hati masih ada keraguan. Iya, nak. Ada orang yang kasih tahu alamat ayah. Semoga saja benar. Dini tersenyum lebar, pipinya yang tirus tampak memerah karena semangat. Akhirnya, Dini sudah kangen banget sama ayah. Kalau ketemu, Dini mau langsung peluk ayah. Sedangkan Aisyah yang masih kecil hanya bertepuk tangan sambil bersorak. Ayah, ayah. Aku merasakan dadaku bergetar. Doaku semoga semua ini bukan hanya harapan kosong. Kami memulai perjalanan dengan berjalan kaki menuju halte bus kecil. Alamat yang tertera di kertas cukup jauh dari pusat kota. Aku bertanya kepada seorang ibu penjual nasi uduk tentang alamat itu. Oh, daerah itu perumahan elit, Bu. Rumahnya besar-besar. Kalau naik bus kota dari sini, nanti sambung angkot, bisa sampai, jelasnya. Perumahan elit? Kata-kata itu membuatku heran. Bagaimana mungkin Raka, seorang buruh bangunan dari desa, bisa tinggal di perumahan elit? Tapi aku mencoba menepis keraguan itu. Mungkin dia bekerja di sana, mungkin juga tinggal sementara karena kontrak kerja. Aku harus tetap percaya. Kami naik bus kota yang penuh sesak. Anak-anak duduk berhimpitan di pangkuanku, sementara aku memeluk tas besar agar tidak terjatuh. Perjalanan terasa sangat panjang. Aku menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi berubah menjadi jalanan yang lebih sepi dengan pohon-pohon rindang di kanan kiri. Setelah turun dari bus, kami melanjutkan dengan angkot kecil berwarna biru. Sopirnya menatapku lewat kaca spion. Ibu mau ke komplek Green Garden? Itu komplek orang kaya. Rumahnya gede-gede semua. Aku hanya mengangguk, tidak ingin banyak bicara. Hatiku semakin berdebar. Akhirnya, angkot berhenti di depan sebuah gerbang besar. Ada pos satpam dengan pagar besi tinggi yang menjulang. Aku tertegun. Tidak pernah dalam hidupku aku membayangkan bisa berdiri di depan kompleks semewah ini. Satpam menghampiri. Ibu mau kemana? Tanyanya tegas. Aku menunjukkan kertas alamat itu. Pak, saya mencari seseorang. Namanya Raka. Katanya dia tinggal di alamat ini. Satpam itu mengerutkan dahi. Oh, itu rumah besar di Blok D nomor 12. Silakan masuk, Ibu. Aku tercengang. Jadi benar, alamat ini memang menunjuk pada sebuah rumah di dalam komplek elit. Dengan langkah gemetar, aku menggandeng anak-anakku masuk. Di sepanjang jalan, kami melewati rumah-rumah megah dengan halaman luas, mobil-mobil mewah terparkir di garasi, dan taman yang tertata rapi. Anak-anakku menatap takjub. Bu, ini beneran rumah orang kaya ya, bisik Fajar. Aku hanya mengangguk pelan. Ya, nak, ayah mungkin bekerja di sini. Tapi hatiku terus bertanya-tanya, bagaimana bisa? Kami akhirnya tiba di depan rumah yang dimaksud. Sebuah bangunan 3 lantai dengan cat putih mengkilap, pagar tinggi, dan taman indah dengan air mancur kecil di depannya. Mobil mewah berjejer di garasi. Aku menelan ludah. Kakiku bergetar.
Inikah rumah tempat Raka tinggal? Anak-anak berdiri di sampingku dengan wajah penuh harapan. Dini menggenggam tanganku erat-erat. Bu, ayo cepat ketuk pintunya. Ayah pasti ada di dalam. Aku menarik napas panjang, lalu melangkah ke depan pintu. Tanganku terangkat, bergetar hebat saat mengetuk pintu kayu besar itu. Suara ketukanku menggema di teras luas. Degup jantungku makin kencang. Ini momen yang kutunggu berbulan-bulan. Pintu akhirnya terbuka perlahan. Yang muncul bukan Raka, melainkan seorang perempuan muda, cantik, dengan wajah anggun dan pakaian mewah. Rambutnya panjang terurai, aroma parfumnya semerbak. Ia menatapku dari ujung kaki sampai kepala, lalu menatap anak-anakku dengan ekspresi jijik. Siapa kalian? Mau apa kesini? Suaranya tajam. Aku tertegun sejenak, mencoba tersenyum sopan. Maaf, Nyonya, saya mencari suami saya. Namanya Raka. Katanya dia tinggal di alamat ini. Wajah perempuan itu langsung berubah sinis. Ia melipat tangan di dada, menatapku dari atas ke bawah. Raka? Hah? Kalian ini siapa? Jangan-jangan pengemis ya? Kenapa bawa anak-anak ke sini? Pergi sana, jangan bikin kotor depan rumah saya. Hatiku serasa ditusuk. Aku berusaha menahan diri. Tidak, Nyonya, kami bukan pengemis. Saya istri sahnya. Ini anak-anaknya. Kami hanya ingin bertemu. Cukup, bentaknya. Jangan ngaku-ngaku jadi istri suami orang kaya. Pergi sebelum saya panggil satpam. Anak-anakku ketakutan, mereka bersembunyi di balik tubuhku. Aku merangkul mereka erat-erat. Air mataku hampir jatuh, tapi aku mencoba berdiri tegar. Aku hampir tak sanggup lagi. Inikah ujung dari semua pencarian kami? Ditolak, diusir, bahkan dituduh pengemis? Namun sebelum aku sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Suara yang sangat kukenal, suara yang selama ini kurindukan. Ada apa, sayang? Kok ribut-ribut? Aku terdiam, tubuhku bergetar hebat. Anak-anakku menegakkan kepala, mata mereka berbinar penuh harapan. Itu adalah suara Raka. Suara ayah mereka. Aku menahan napas, menatap pintu yang perlahan terbuka lebih lebar. Sesosok pria muncul, pria yang selama ini kucari. Angin sore kota itu berhembus pelan, membawa aroma debu jalanan yang bercampur dengan asap kendaraan. Aku masih berdiri di pinggir jalan bersama ketiga anakku, usai diusir dari rumah megah tempat suamiku tinggal dengan istri barunya. Suaranya yang membentak, wajah dinginnya yang mengusir kami, dan tatapan sinis perempuan cantik itu masih begitu jelas dalam ingatanku. Aku merasa hancur. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Tapi apa aku bisa menyerah? Tidak. Aku masih punya 3 anak yang menggenggam erat tanganku. Bu, kita sekarang mau kemana? Tanya anakku yang kedua dengan suara bergetar. Aku menghela napas panjang. Entahlah, nak, kita cari tempat berteduh dulu malam ini. Besok kita pikirkan lagi. Kami berjalan tanpa tujuan. Bekal uang yang tersisa hanya beberapa lembar ribuan di kantongku. Perut kami pun sudah mulai keroncongan. Anak bungsuku yang baru berusia 8 tahun mulai merengek. Bu, aku lapar. Hatiku bagai diremas. Aku hanya bisa memeluknya erat. Sabar ya, nak, nanti ibu usahakan cari makan. Malam itu, kami akhirnya menemukan sebuah emperan toko yang sudah tutup. Lantai dinginnya membuat tubuh kami menggigil, tapi itu satu-satunya tempat untuk beristirahat. Aku merangkul ketiga anakku, berusaha memberikan kehangatan dari tubuhku yang lelah. Sementara air mataku terus mengalir tanpa bisa kubendung. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan. Jangan biarkan anak-anakku menderita lebih jauh, bisikku dalam doa. Anak-anak akhirnya tertidur dalam pelukanku, meski kadang mereka menggeliat karena dingin. Aku sendiri nyaris tak bisa tidur, hanya menatap langit malam yang gelap, mencoba menata hati. Esoknya, aku membawa anak-anakku berjalan mencari pekerjaan. Aku mendatangi beberapa rumah makan, toko kelontong, bahkan pasar, menanyakan apakah ada pekerjaan untukku. Tapi jawaban mereka sama, maaf, sudah ada pekerja. Sementara uang yang kupunya semakin menipis. Kami bertahan hidup dengan membeli nasi bungkus murah sekali sehari, yang kami makan bersama-sama.
Seringkali aku pura-pura sudah kenyang hanya agar anak-anakku bisa makan lebih banyak. Hari-hari berlalu dengan perjuangan yang melelahkan. Anak-anakku yang biasanya ceria kini lebih sering diam, wajah mereka pucat karena lapar. Tapi mereka tidak pernah mengeluh. Justru merekalah yang sering menyemangatiku. Bu, jangan sedih. Kita pasti bisa kok, kita akan bareng-bareng, kata anak sulungku sambil tersenyum meski matanya jelas menyimpan kesedihan. Aku terharu. Anak-anakku yang seharusnya aku lindungi justru berusaha menguatkanku. Itu membuatku sadar, aku tidak boleh menyerah. Suatu sore, saat aku berjalan di dekat sebuah warung makan sederhana, aku melihat pemilik warung sedang kesulitan mengangkat panci besar. Tanpa pikir panjang, aku segera membantunya. Biar saya bantu, Bu, kataku sambil memegang salah satu sisi panci. Perempuan parubaya itu menatapku sebentar lalu tersenyum. Terima kasih ya, Mbak. Berat sekali panci ini. Setelah berhasil meletakkan panci itu, ia mengajakku duduk sebentar. Dari percakapan singkat, ia tahu bahwa aku sedang kesulitan dan tidak punya pekerjaan. Kamu butuh kerja, kan? Tanyanya. Aku mengangguk cepat. Iya, Bu. Apa saja saya mau kerjakan, asal halal. Perempuan itu tersenyum lagi. Kalau begitu, mulai besok kamu bantu saya di warung ini. Gajinya memang tidak besar, tapi setidaknya bisa buat makan kamu dan anak-anakmu. Air mataku langsung menetes. Aku meraih tangannya. Terima kasih, Bu. Saya tidak tahu harus bilang apa lagi. Kebaikan ibu tidak akan pernah saya lupakan. Sejak hari itu, aku resmi bekerja di warung makan itu. Tugas utamaku adalah mencuci piring, membersihkan meja, membantu memotong bahan masakan, dan melayani pembeli. Meski kerjaannya melelahkan, aku menjalaninya dengan penuh syukur. Yang membuatku lebih terharu, pemilik warung, yang akhirnya ku kenal bernama Burini, juga sangat perhatian pada anak-anakku. Ia mengizinkan mereka duduk di belakang warung saat aku bekerja. Bahkan, sesekali ia memberikan makanan gratis untuk kami. Anak-anakmu harus tetap sekolah, kata Burini suatu hari. Aku hanya bisa menunduk. Uang saya belum cukup untuk biaya sekolah, Bu. Tinggalkan urusan itu padaku. Nanti aku bantu daftarkan mereka lagi. Jangan biarkan mereka putus sekolah, jawabnya mantap. Aku tak kuasa menahan tangis. Kebaikan Burini bagai cahaya di tengah gelapnya hidupku. Hari-hari berikutnya, hidup kami mulai membaik. Anak-anakku kembali bersekolah berkat bantuan Burini. Mereka terlihat lebih ceria, meski kami masih hidup sederhana. Aku sendiri bekerja dengan sepenuh hati di warung. Setiap ada kesempatan, aku belajar dari Burini bagaimana cara memasak masakan yang enak, cara melayani pembeli dengan ramah, bahkan bagaimana mengatur keuangan warung. Kalau kamu serius belajar, suatu hari nanti kamu bisa buka warung sendiri, kata Burini sambil tersenyum. Kata-kata itu bagai suntikan semangat bagiku. Sejak saat itu, aku tidak hanya bekerja, tapi juga mencatat resep-resep, menghitung pengeluaran, dan memperhatikan cara Burini mengelola warungnya. Meski hidup kami belum sepenuhnya stabil, ada banyak momen kebahagiaan sederhana yang mulai hadir. Pulang sekolah, anak-anakku sering membantu di warung. Si sulung membantu mencatat pesanan, si tengah membantu mencuci piring, sementara si bungsu dengan polosnya suka menyapa pelanggan. Para pelanggan warung pun sering tertawa melihat tingkah lucu anakku. Wah, anak-anakmu pintar semua, ya. Nanti pasti jadi orang sukses, kata salah satu pelanggan tetap suatu hari. Aku tersenyum sambil mengusap kepala anak-anakku. Dalam hati, aku berdoa agar kata-kata itu benar-benar menjadi kenyataan. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada luka yang masih belum sepenuhnya sembuh. Setiap malam, aku masih sering teringat wajah suamiku. Bayangan saat ia membentak anakku hingga terjatuh terus menghantui. Kadang aku bertanya dalam hati, bagaimana mungkin seorang ayah tega melakukan itu pada darah dagingnya sendiri? Bagaimana mungkin ia melupakan kami begitu saja demi seorang perempuan kaya? Tapi setiap kali aku melihat wajah anak-anakku, aku sadar bahwa aku tidak boleh terjebak dalam kesedihan itu. Hidup harus terus berjalan. Aku harus kuat, bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk mereka. Waktu berlalu. Aku sudah bekerja di warung Burini selama hampir 1 tahun. Kami semakin dekat seperti keluarga.
Ia bahkan sering menyebutku, adik, dan anak-anakku sebagai cucu angkatnya. Dengan uang tabungan sedikit demi sedikit, aku mulai berani bermimpi. Aku ingin punya warung makan sendiri. Meski kecil, aku ingin membangun sesuatu untuk masa depan anak-anakku. Jangan pernah takut bermimpi, nak, kata Bu Rini padaku suatu malam. Asal kamu mau berusaha, semua pasti ada jalannya. Kata-kata itu membuat hatiku bergetar. Untuk pertama kalinya setelah lama terpuruk, aku kembali berani berharap. Hari-hari berlalu dengan cepat. Tak terasa, aku sudah bekerja di warung Bu Rini lebih dari 1 tahun. Setiap hari aku belajar banyak hal darinya. Mulai dari cara memasak yang lezat, bagaimana melayani pelanggan dengan ramah, hingga bagaimana mengatur pemasukan dan pengeluaran. Bu Rini bukan hanya majikanku, tapi sudah seperti keluarga sendiri. Anak-anakku pun semakin betah berada di warung. Mereka membantu sesuai kemampuan masing-masing. Si sulung kadang mencatat pesanan atau membantu belanja bahan, si tengah rajin mencuci piring, sementara si bungsu selalu jadi penghibur pelanggan dengan celoteh polosnya. Melihat mereka, hatiku sering terenyuh. Meski dulu kami pernah terpuruk, kini kehidupan kami jauh lebih baik. Perut kami tak lagi kelaparan setiap hari, dan anak-anakku bisa kembali bersekolah. Aku bersyukur, meski masih jauh dari kata cukup, kami memiliki kebahagiaan sederhana yang tak ternilai. Malam itu, setelah selesai membereskan warung, aku duduk bersama Bu Rini. Ia menatapku dengan tatapan penuh arti. Sudah lama aku perhatikan kamu, Dit, katanya. Kamu pekerja keras, jujur, dan pintar. Apa kamu tidak pernah kepikiran untuk punya warung sendiri? Aku terdiam, menatapnya ragu. Sebenarnya, aku sering membayangkannya, Bu. Tapi modalnya dari mana? Tabunganku masih sedikit sekali. Bu Rini tersenyum. Jangan kecil hati. Semua yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Yang penting kamu punya niat dan kemauan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Bu Rini terus terngiang di kepalaku. Punya warung sendiri? Itu memang mimpiku sejak lama, tapi aku selalu merasa itu mustahil. Namun, semakin kupikirkan, semakin besar dorongan di hatiku untuk mencoba. Beberapa minggu kemudian, aku mulai serius menabung. Setiap kali menerima gaji dari Bu Rini, aku sisihkan sedikit demi sedikit. Anak-anakku pun ikut mendukung. Bu, uang jajan aku sisihin aja, ya. Nanti buat tambahan buka warung, kata si tengah suatu hari. Hatiku meleleh mendengarnya. Nak, kamu tetap harus makan di sekolah. Jangan sampai kelaparan. Tapi aku bisa bawa bekal dari rumah, Bu, jawabnya sambil tersenyum. Sementara si sulung mulai mencari pekerjaan sambilan selepas sekolah, seperti mengantar barang tetangga atau membantu warung lain. Ia juga memberikan sebagian penghasilannya untuk tabungan kami. Bu, kita harus sama-sama berjuang. Aku juga mau bantu ibu, katanya dengan penuh semangat. Aku merasa sangat beruntung memiliki anak-anak yang begitu pengertian dan penuh kasih sayang. Setelah hampir setahun menabung, akhirnya aku berhasil mengumpulkan sedikit modal. Memang tidak banyak, tapi cukup untuk menyewa kios kecil di pinggir jalan dekat pasar. Kios itu sempit, tapi bagiku rasanya seperti istana. Hari pertama membuka warung, aku merasa sangat gugup. Aku hanya menjual menu sederhana, nasi rames, sayur asem, ayam goreng, dan tempe orek. Anak-anakku membantuku dari pagi hingga malam. Si sulung membantu mengatur meja, si tengah melayani pembeli, dan si bungsu dengan riangnya menyapa orang yang lewat. Awalnya, hanya sedikit orang yang mau mampir. Beberapa bahkan hanya sekadar melihat lalu pergi. Tapi aku tidak putus asa. Aku selalu berusaha menyajikan makanan dengan rasa terbaik dan harga yang terjangkau. Yang penting orang makan puas dulu, Bu. Kalau enak, nanti pasti balik lagi, kata si sulung menyemangatiku. Hari demi hari, pelanggan mulai bertambah. Orang-orang mulai mengenal warung kecil kami. Bahkan ada beberapa yang bilang, warung ini kecil, tapi masakannya juara. Mendengar itu, hatiku berbunga-bunga. Semua kerja keras kami mulai terbayar. Namun, jalan menuju sukses tidak selalu mulus. Ada masa-masa sulit yang harus kami hadapi. Pernah suatu kali, bahan dagangan habis sebelum waktunya karena aku tidak pandai mengatur stok.
Ada juga saat pelanggan sepi karena hujan deras berhari-hari. Pernah pula ada pesaing baru yang membuka warung tepat di sebelah kios kami. Pemiliknya sengaja menurunkan harga untuk menarik pelanggan. Saat itu aku sempat panik dan takut kehilangan usaha yang baru saja tumbuh. Tapi anak-anakku kembali menjadi penyemangatku. Bu, jangan takut. Kita tetap masak enak, pelayanan ramah, pasti orang tetap pilih kita, kata si sulung dengan tegas. Aku akhirnya mengikuti nasihatnya. Aku tetap fokus menjaga kualitas masakan dan pelayanan. Dan benar saja, perlahan pelanggan yang sempat beralih kembali lagi ke warung kami. Meski aku sudah punya warung sendiri, hubungan dengan Bu Rini tetap terjaga baik. Ia sering mampir ke warungku, bahkan membawakan bahan-bahan masakan untuk tambahan. Aku bangga padamu, Dit, katanya suatu kali. Kamu sudah berani melangkah. Jangan pernah berhenti bermimpi. Aku memeluknya dengan haru. Tanpa Bu Rini, mungkin aku dan anak-anakku masih terombang-ambing tanpa arah. Tahun demi tahun berlalu. Warung kecil kami semakin ramai. Aku mulai menambah menu, memperluas tempat, bahkan mempekerjakan beberapa orang untuk membantu. Anak-anakku pun tumbuh semakin dewasa. Si sulung mulai kuliah dengan beasiswa sambil tetap membantu di warung. Si tengah fokus sekolah menengah dengan cita-cita menjadi dokter. Sementara si bungsu, yang sejak kecil suka menggambar, mulai menunjukkan bakatnya di bidang desain. Aku bangga melihat mereka tumbuh dengan semangat dan mimpi masing-masing. Semua perjuangan dan air mata yang pernah kuteteskan terasa terbayar dengan senyuman mereka. Meski hidup kami sudah jauh lebih baik, aku tidak pernah melupakan masa-masa sulit dulu. Malam-malam ketika kami tidur di emperan toko, hari-hari ketika kami menahan lapar, dan rasa sakit ketika diusir dari rumah suamiku. Semua itu masih membekas jelas di hatiku. Tapi kini, luka itu sudah berubah menjadi kekuatan. Aku tidak lagi terpuruk, melainkan menjadikannya bahan bakar untuk terus maju. Kalau dulu kita bisa bertahan di saat terburuk, berarti sekarang kita pasti bisa terus melangkah lebih jauh, kataku pada anak-anakku suatu malam. Mereka mengangguk sambil tersenyum. Kami saling merangkul, merasakan hangatnya kebersamaan yang tak pernah bisa digantikan oleh apapun. Pada suatu hari, aku duduk di teras warung yang kini sudah jauh lebih besar daripada pertama kali berdiri. Pelanggan datang silih berganti, aroma masakan memenuhi udara, dan suara tawa anak-anakku terdengar di dalam. Aku menatap ke langit biru sambil tersenyum. Ya Allah, terima kasih atas semua yang Engkau berikan. Aku dulu hampir menyerah, tapi Engkau tunjukkan jalan. Engkau beri aku kekuatan melalui anak-anakku. Kini aku percaya, selama ada usaha dan doa, tidak ada yang mustahil. Air mataku menetes, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena haru dan syukur. Waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin aku bersama anak-anakku tidur di emperan toko, menangis karena lapar dan kebingungan. Kini, tahun-tahun telah berganti, dan hidup kami sudah jauh berbeda. Warung kecil yang dulu hanya berupa kios sempit dengan beberapa meja kayu, kini sudah menjelma menjadi rumah makan yang lebih besar. Kami menyebutnya warung bahagia, karena memang disitulah awal kebahagiaan baru kami dimulai. Awalnya, aku hanya menambah menu sedikit demi sedikit. Dari yang semula hanya nasi rames sederhana, kini ada berbagai pilihan lauk, ikan bakar, ayam penyet, soto ayam, hingga aneka tumisan. Pelanggan semakin banyak, bahkan ada yang datang dari luar kota karena mendengar cerita dari mulut ke mulut. Bu, warung kita makin rame aja ya, kata si sulung sambil tersenyum bangga saat melihat antrean panjang di depan warung. Aku tersenyum sambil menyeka peluh. Iya, Nak. Semua ini berkat kerja keras kita bersama. Seiring waktu, aku berhasil menyewa tempat yang lebih luas. Dengan modal dari tabungan ditambah pinjaman kecil dari koperasi, aku merenovasi warung menjadi lebih nyaman. Ada meja-meja besar, kipas angin, dan bahkan ruang kecil ber-AC untuk pelanggan yang ingin suasana lebih sejuk. Tidak kusangka, warung bahagia berubah menjadi salah satu rumah makan paling ramai di kawasan itu. Anak-anakku tumbuh semakin dewasa, dan mereka tetap menjadi bagian penting dari perjuangan ini. Si sulung, meski sibuk kuliah, selalu menyempatkan diri membantu mengatur keuangan dan strategi usaha. Ia belajar manajemen bisnis di kampus, dan sering memberikan ide-ide segar. Bu,
Kita harus mulai bikin logo dan promosi di media sosial. Biar warung kita lebih dikenal, katanya suatu hari. Aku hanya melongo, kurang mengerti dunia teknologi. Tapi aku percaya padanya. Benar saja, setelah ia membuat akun media sosial untuk warung kami, pelanggan semakin ramai. Banyak orang yang sengaja datang karena penasaran melihat foto-foto makanan yang ia unggah. Sementara si tengah, yang bercita-cita menjadi dokter, selalu rajin belajar. Tapi ia juga tidak segan membantu di dapur atau melayani pelanggan. Ia bahkan sering mengingatkanku tentang kebersihan makanan. Bu, jangan lupa pakai sarung tangan kalau pegang makanan langsung. Itu lebih higienis, katanya dengan serius. Sedangkan si bungsu, dengan kreativitasnya, mulai menggambar desain interior sederhana untuk warung. Bu, nanti kalau warung kita makin besar, kursinya harus begini, dindingnya harus ada gambar-gambar makanan biar keren, katanya sambil menunjukkan coretan-coretan di bukunya. Aku tersenyum bangga melihat semangat mereka. Aku tahu, suatu saat nanti mereka akan menjadi orang-orang hebat di bidang masing-masing. Meski usaha semakin maju, hidup kami tidak sepenuhnya mulus. Ada kalanya masalah datang menguji kesabaran. Pernah suatu hari, warung kami didatangi preman yang meminta uang keamanan. Mereka mengancam akan merusak warung kalau kami tidak memberi. Aku ketakutan, tapi si sulung dengan berani melawan. Warung ini hasil kerja keras kami. Kalau kalian macam-macam, kami lapor polisi, katanya lantang. Preman itu sempat marah, tapi akhirnya pergi karena melihat banyak pelanggan yang ikut mendukung kami. Ada pula saat kami mengalami kerugian karena harga bahan makanan naik drastis. Aku sempat putus asa, takut tidak bisa mempertahankan usaha. Tapi anak-anakku kembali menguatkanku. Bu, jangan menyerah. Kita cari cara. Aku bisa tambah kerja sambilan, kata si sulung. Kita bisa kurangi menu sementara, Bu. Yang penting kualitas tetap terjaga, tambah si tengah. Aku terharu melihat mereka begitu kompak. Mereka bukan hanya anak-anak bagiku, tapi juga sahabat seperjuangan. 5 tahun kemudian, berkat kerja keras tiada henti, aku berhasil membeli sebidang tanah di lokasi yang strategis. Dengan tabungan yang terus terkumpul, ditambah bantuan pinjaman dari bank, aku membangun restoran pertama kami. Restoran itu jauh lebih besar dan mewah dibanding warung sebelumnya. Ada area parkir luas, ruang ber-AC, bahkan ruang khusus untuk acara keluarga atau pertemuan. Hari peresmian restoran, aku berdiri di depan pintu bersama anak-anakku. Aku hampir tidak percaya melihat papan besar bertuliskan Restoran Bahagia dengan logo yang didesain oleh si bungsu. Bu, kita berhasil, kata si sulung sambil menatap bangunan megah itu. Aku meneteskan air mata haru. Ini semua bukan karena ibu saja, Nak. Ini karena kita bersama. Hari itu, banyak pelanggan lama yang datang memberi selamat. Bahkan Bu Rini, wanita yang dulu memberiku pekerjaan di warungnya, hadir dengan senyum bahagia. Aku bangga padamu, Dit. Kamu sudah buktikan kalau kerja keras dan kesabaran pasti berbuah manis, katanya sambil memelukku. Aku menangis di pelukannya. Kalau bukan karena ibu, mungkin aku tidak akan pernah sampai di sini. Sementara restoran semakin berkembang, anak-anakku pun mencapai impian mereka masing-masing. Si sulung, dengan kecerdasannya, berhasil lulus kuliah dan memulai bisnis sendiri. Ia membuka usaha catering modern yang bekerja sama dengan restoran kami. Si tengah akhirnya diterima di Fakultas Kedokteran berkat kerja keras dan beasiswa. Ia selalu berkata, aku ingin jadi dokter supaya bisa membantu orang-orang yang kesulitan, Bu. Seperti dulu kita pernah susah. Sedangkan si bungsu, dengan bakat seninya, berhasil masuk sekolah desain ternama. Ia sering membuat desain interior untuk restoran kami, bahkan mulai mendapat pesanan dari luar. Aku merasa hidupku begitu penuh berkah. Meski dulu aku pernah ditinggalkan dan disia-siakan oleh suami, kini aku memiliki anak-anak yang luar biasa dan kehidupan yang jauh lebih baik. Suatu malam, setelah restoran tutup, aku duduk sendirian di dalam. Lampu-lampu redup menciptakan suasana hangat. Aku menatap sekeliling, meja-meja rapi, dinding dengan desain cantik, dan aroma makanan yang masih tersisa di udara. Air mataku menetes perlahan. Aku teringat masa lalu, saat kami kelaparan di jalan, saat aku menangis di emperan toko,
saat aku diusir dengan hinaan. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang sudah berlalu. Ya Allah, Engkau benar-benar Maha Adil. Engkau uji aku dengan kesedihan, tapi Engkau juga beri aku kekuatan untuk bangkit. Terima kasih karena Engkau ganti air mataku dengan kebahagiaan ini. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Tapi satu hal yang pasti, aku dan anak-anakku kini hidup dengan bahagia, tanpa bergantung pada siapapun. Kami membangun kehidupan kami sendiri dengan keringat dan air mata, dan itu jauh lebih berharga daripada apapun.